Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngebahas pemikiran bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar pemikiran saya. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, berarti mungkin kita nggak semikiran. Oke, kita mulai masuk ke inti pembahasan yang berjudul mengapa larangan terdengar seperti perintah. Nah, kita harus tahu dulu pengertian larangan itu apa. Nah, larangan sendiri memiliki pengertian sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan. Nah, simpel seperti itu. Nah, larangan sendiri itu memiliki berapa sumber atau awal mulanya gitu, atau landasannya lah. Itu yang pertama biasanya dari agama atau kepercayaan. Nah, itu pasti kan setiap agama atau kepercayaan itu memiliki larangan yang berbeda gitu. Jadi ada yang mungkin sama, ada yang berbeda juga gitu. Nah, ada juga larangan yang berasal dari kesepakatan bersama. Misalnya suatu negara ngebuat suatu kesepakatan, ada hukum yang berlaku. Nah, hukum ini mengatur apa yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada yang boleh, ada yang menjadi larangan gitu. Nanti ada konsekuensinya seperti itu. Lalu ada juga yang larangan itu berasal dari suatu individu. Jadi individu itu ngeluarin larangan. Jadi misalnya larangannya itu berlaku untuk diri sendiri, misalnya si individu ini nggak mau makan daging gitu, atau nggak mau makan produk hewani. Itu kan ada kan, dia yang melarang diri sendiri untuk memakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu gitu. Itu juga ada. Nah, bentuk larangan juga banyak ya, ada yang tertulis ataupun lisan gitu. Yang tertulis tuh misalnya biar nggak lupa atau menjadi suatu kebijakan bersama kan, makanya harus ditulis gitu. Jadi biar apa, semua orang tuh nggak lupa dengan larangannya. Ataupun ada yang lisan, jadi lisan tuh kan dari turun temurun, misalnya dari orang tua ke anaknya, melarang anaknya sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Misalnya biasanya berhubungan sama kebudayaan. Soalnya kan kebudayaan itu kan berlaku ini ya di masyarakat. Nah, di masyarakat tuh kadang-kadang ada yang peraturan yang tidak tertulis, tapi eh, hal itu wajib diketahui gitu kan. Itu biasanya diturunkan secara lisan gitu, turun temurun. Ada juga bentuk larangan tuh yang misalnya formal gitu. Yang formal itu kan yang sudah resmi gitu lah, resmi di apa ya, dilegalkan gitu. Jadi kalau misalnya peraturan yang enggak resmi itu kayak gimana? Nah, itu biasanya peraturan yang eh, apa ya, dibuat untuk kepentingan tertentu gitu. Misalnya di keluarga ada peraturan kan, peraturannya itu nggak berlaku untuk semua keluarga kan. Jadi untuk keluarga tertentu punya kebiasaan apa, punya larangan tersendiri gitu. Misalnya apa ya, larangan yang satu keluarga itu pasti berbeda dengan keluarga yang lain gitu kan. Itu kan perbedaan yang maksudnya nggak formal banget gitu, informal banget, sangat nggak resmi lah. Jadi setiap orang kan, maksudnya setiap ya orang itu, orang tua ya khususnya, itu kan memiliki larangan tersendiri gitu untuk anaknya gitu. Ada yang larangannya itu keras, ada yang ringan, ada yang ngebiarin aja gitu, ada yang nggak ngelarang sama sekali, jadi ngebebasin anaknya, itu juga ada. Nah, dari lingkupnya itu ada yang individu, ada yang komunitas atau suku, ada yang lingkup lebih luas itu mungkin daerah gitu, mungkin provinsi, lebih luas lagi negara, lebih luasnya lagi, ke atasnya lagi internasional. Jadi semua negara itu wajib gitu kalau internasional. Nah, kita mulai ke pembahasan. Lalu mengapa terkadang tadi larangan itu bisa terdengar seperti perintah? Jadi ada yang bilang kalau larangan itu seperti tantangan. Jadi kayak kalau semakin dilarang, berarti seolah-olah orang ini semakin nantangin gitu. Jadi kalau ada berapa individu ya, kalau misalnya dia dilarang, berarti seolah-olah dia nantang gitu. Jadi kayak, oh kamu kalau misalnya saya ngelakuin ini, apa yang akan terjadi kepada saya gitu. Ada juga individu seperti itu gitu. Ada kan yang patuh, yang ngedengerin gitu, ada yang melakukan sesuai dengan larangan gitu. Maksudnya larangannya itu dihindari supaya nggak dapat konsekuensi yang buruk misalnya. Tapi ada orang juga yang wah, larangan nih, apa ya,
harus dilakukan, soalnya dia menguji adrenalin gitu kan. Ada juga orang seperti itu dari watak seseorang ya. Ada juga gara-gara si apa larangan ini apa ya, bentuknya tuh kayak disebutnya reverse psikologi. Jadi larangan tuh kan berarti kita tidak memperbolehkan sesuatu kan. Nah, maksudnya reverse psikologi itu karena kita melarang, berarti kita harus memikirkan dulu baru kita tidak boleh melakukannya kan. Misalnya gini, ya saya kasih contoh ya. Ya jangan memikirkan warna merah. Itu kan larangan kan. Nah, berarti mekanisme berpikirnya itu kita membayangkan warna merah baru kita tidak boleh berpikir. Jadi ada kontradiksi di otak. Kita harus mikirin warna merah dulu baru melarangnya untuk tidak berpikir ke sana gitu. Itu reverse psikologinya. Jadi kayak soalnya kita ngelarang nih, jangan misalnya satu lagi nih, jangan berpikir hewan gajah. Berarti kita berpikir gajahnya dulu, bentuk gajahnya dulu, kita menggambarkan di otak, oh gajah itu kayak gimana, baru kita melarang otak untuk berpikir ke sana gitu. Jadi ada kontradiksi di otak ketika lihat, oh bukannya kita dilarang untuk berpikir ke bentuk yang kita suruh gitu, tapi kita memikirkan bendanya dulu baru dilarang gitu kan. Nah di situ itu reverse psikologinya. Jadi malah berpikir kebalikan, kita memikirkan perbuatannya dulu gitu, kita melakukan dulu nih, ngebayangin dulu baru bisa melarang perbuatan tersebut gitu. Nah seperti itulah itu reverse psikologinya gitu kan. Jadi karena kita ngebayanginnya dulu, mungkin kayak gini, kayak kalau kenyataannya kayak gini nih, ini kayak jangan ngebut-ngebutan gitu kan. Dia mikirin ngebut-ngebutan seru ya gitu bareng temen-temen gitu kan, padahal kan bahaya kan. Makanya ketika dilarang itu kayak seolah-olah jadi perintah untuk dilakukan gitu, padahal itu kan berbahaya, misalnya ngebut-ngebutan gitu kan. Nah, apakah ada solusinya gitu supaya si larangan ini nih menjadi benar-benar larangan gitu, sesuatu yang tidak boleh dilakukan gitu. Ada solusinya tuh ya. Pertama tuh kita mungkin gunakan lawan katanya. Misalnya gini nih, saya contohin, yang awalnya bilang bohong itu jadi jujur. Misalnya kayak gini, jangan bohong kamu. Itu kan kayak kita intimidasi seseorang kan. Jangan bohong kamu, kayak kita kayak nodong sesuatu ke seseorang gitu kan. Orangnya jadi defensif kan, jadi wah kenapa nih kalau misalnya saya ngomong jujur, kenapa nih, ada sesuatu gitu kan. Seolah-olah ketika kita berkata jujur kita mendapat konsekuensi gitu, suatu hukuman atas apa yang kita lakukan gitu. Nah akan berbeda dengan kata sebaliknya. Kayak misalnya gini, udah kamu jujur aja nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusi bareng gitu. Itu kan berbeda, ada perbedaan tone atau rasa dari suaranya gitu kan. Jadi yang antara jangan bohong kamu atau udah nggak apa-apa jujur aja, nanti kita bisa nyelesainnya bareng-bareng kok gitu. Jadi soalnya ada perbedaan gitu, yang awalnya yang satu nodong mengintimidasi, yang satu lebih ke arah diskusi kan jadinya, karena dia nggak nyalain orang yang berbuat salah, misalnya seperti itu. Contoh lain misalnya malas ya, malas kan lang katanya rajin kan. Misalnya jangan jangan malas belajar atau jangan malas kamu gitu kan. Jadi kita tuh nyerang personality dari si seseorang tersebut, sifatnya kan, nyerang sifat seseorang gitu. Ada nggak sih orang yang suka dibilang kelemahannya gitu kan? Pasti nggak ada yang suka kan, wah kamu nih nggak pinter gitu misalnya, atau kamu nih males gitu kan. Orang pasti kesel kan ketika menerima pesan tersebut. Orang kalau misalnya yang nggak nerima ya malah tambah males malahan. Jadi kayak ini orang ngomong apa sih, malah jadi malas ngerjainnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ubah kata-katanya, misalnya rajin tuh bisa kita ubah kalimatnya kan ke rajin. Jadi coba di buku tuh ada apa misalnya, atau enggak belajar kamu tuh
menghasilkan apa gitu. Jadi kita mengarahkan ke arah rajin gitu. Coba deh kamu rajin ini, baca buku, mungkin kamu bisa tahu ini loh, mungkin kamu bisa tahu hal yang unik misalnya. Jadi kita arahkan tadi tuh, arahkan rajin tuh ke hasil yang lebih baik. Mungkin dengan kamu rajin membaca, mungkin ya jadinya hasilnya gitu lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kamu rajin olahraga, kamu bisa jadi atlet. Wah, itu kan jadi motivasi tertentu bagi orang yang mendapat kata-kata tersebut, daripada bilang kayak gini, lah malas amat kamu, kerjaan tidur aja gitu kan. Kita kerjanya kayak kayak ngehina seseorang. Orang yang dihina biasanya kan apa ya, mempertahankan dirinya gitu. Jadi membela dirinya. Oh, tadi begadang misalnya kan, yang orang yang dituduh tadi malas banget kamu, oh, semalam habis belajar kan. Jadi ketika orang itu diserang pasti akan cenderung untuk bertahan gitu. Sedangkan kalau orang diajak kayak atau dikasih motivasi, itu cenderung untuk menerima masukan gitu. Atau contoh lainnya ya kotor sama bersih lah. Kalau misalnya kotor, kotor tuh kita bisa nyerang biasanya fisiknya gitu, atau uh, suasananya kan misalnya kotor nih, jelek amat kok kotor gitu kan. Jadi kita ubah ke arah, oh kalau bersih mungkin lebih baik gitu. Itu solusi solusi yang pertama, kita gunakan lawan katanya. Jadi jangan menuju ke kotornya, kita arahkan ke bersihnya gitu. Nah, atau solusi lainnya itu kita gunakan contoh. Misalnya gini, kita kita kan kalau misalnya lihat seorang anak gitu, kerjanya main game, main HP, main terus lah kerjaannya, itu biasa marah-marahin kan, kayak kamu tuh kerjanya main aja, kamu tuh kerjanya tidur, malas belajar dan lain-lain gitu. Nah, kita gunakan contoh ketika kita ingin mengajarkan pada seorang anak gitu kan. Jadi kita contohkan dulu cara belajar yang baik itu gimana sih. Nah, itu yang penting. Kita contohkan dulu sebagai orang tua misalnya kan. Kita contohkan cara belajar yang baik bagaimana. Misalnya baca buku, kita pura-pura aja baca buku gitu. Mungkin anak kita tidak tertarik gitu kan. Jadi ingat kita baca buku, wah anak kita ngeliat mungkin, wah di buku ini ada sesuatu yang menarik gitu. Nah dari situ mungkin anak kita jadi suka membaca. Mungkin seperti itu kita contohin gitu. Kalau misalnya kalian larang main HP, maka apa yang jadi pengganti HP tersebut? Atau enggak, apakah kitanya sudah cukup baik untuk mengingatkan anak kita bahwa kita itu harus bisa nyuruh gitu loh. Apa kita udah sebaik itu sehingga kita bisa menyuruh anak kita untuk mengikuti apa yang kita perintahkan gitu, apa yang kita arahkan gitu. Pokoknya di situ aja kita koreksi diri dulu, apa kita benar-benar pantas gitu untuk menyuruh anak kita berhenti main HP padahal kita ini main HP gitu kan. Setiap di depan anak kita main HP gitu kan. Misalnya seperti itu aja. Kita kasih contoh gitu. Atau misalnya contoh kehidupan nyata lainnya ya, yang penting banget itu biasanya hubungan sama lalu lintas lah di jalan. Di jalan tuh kan banyak misalnya ada kecelakaan, ada apa ya, banyak macam-macam lah. Kalau kecelakaan tuh parah banget kan, namanya kendaraan dengan kecepatan tinggi gitu. Kalau misalnya nabrak sesuatu gitu kan, atau itu kendaraan, orang dan lain-lain, itu kan sangat berbahaya kan bagi orang yang mengendarai sama korbannya gitu. Nah, gimana nih solusinya? Kita gini aja nih, kita kasih contoh nih, ada beberapa tempat yang dia itu emang sering atau rawan terjadi kecelakaan. Di kecelakaan tuh gampang deh kasih suatu simbol dari bentuk kecelakaan, hasil dari kecelakaan itu apa. Misalnya kasih kayak tugu gitu, kayak suatu tempat itu tuh tempat kayak majang, di atas pajangannya itu ada mobil hasil dari kecelakaan gitu. Jadi mobil yang udah ringsek, udah rusak itu dipajang di atas itu. Jadi tontonan kan. Ketika orang lihat itu, wah mungkin kalau misalnya saya kurang hati-hati, saya akan menjadi korban selanjutnya. Itu tanpa kata-kata, tanpa tulisan, dipajang aja mobil yang ringsek, mobil yang rusak hasil dari kecelakaan gitu.
setelah kecelakaan kayak gimana kan hancurnya gitu. Nah, dengan menunjukkan hal tersebut, orang tuh bisa mengasumsikan, wah kalau saya nggak hati-hati, mungkin saya akan menjadi korban selanjutnya gitu di jalan ini. Itu kan simpel, nggak usah teriak-teriak, nggak usah kasih apa, kita kasih contohnya aja gitu, nggak usah apa ya, ribet-ribet, apa, eh, ribet-ribet ngasih apa ya, maksa-maksa gitu tuh kayak nggak usah. Kita kasih tunjukin aja tuh contohnya kayak gimana, konsekuensinya kayak gimana gitu. Nah itu kalau di jalan raya gitu. Eh, ada solusi lain nggak kira-kira ya? Solusi lainnya mungkin ya pakai konsekuensi tadi sih yang paling efektif sih. Soalnya kan ada bukti nyatanya gitu kan. Konsekuensi lainnya mungkin yang negatif itu, oh ya jangan misalnya jangan pakai narkoba atau ya narkoba atau hal sejenisnya lah, bahan yang adiktif. Gimana cara mengingatkannya gitu ke apa ya, anak-anak, ke orang dewasa juga, atau enggak ke masyarakat luas. Ya kita kasih contoh aja video orang yang sakau. Sakau itu kan orang yang misalnya udah apa ya, terjerat narkoba, mengkonsumsi narkoba dan diadiksi. Ketika adiksinya itu tidak terpenuhi, dia akan sakit. Nah kita tunjukkan aja itu orang-orang yang misalnya yang direhabilitasi gitu, video-video yang orang-orang yang sedang direhabilitasi, bagaimana perjuangannya gitu, kepada orang-orang yang belum pernah gitu, belum pernah terlibat dengan narkoba. Jadi ngeliat dampaknya nih, wah, ngeliat orang-orang sakau gitu kan, orang-orang yang benar-benar sakit-sakitan gitu untuk berjuang, mereka tuh berjuang untuk melawan adiksi mereka gitu. Jadi ini bukan untuk merendahkan orang yang apa ya, ingin berubah, tapi ingin melihat apa ya, menunjukkan bahwa ini hasilnya seperti ini kalau kalian ingin mencoba hal yang sebenarnya terlarang gitu kan. Jadi kita tunjukkan konsekuensinya gitu. Mungkin ya ada hal lain lah kayak gitu lah, bisa positif negatif sih, tergantung bagaimana pengemasannya sih ini. Kalau yang mudah mungkin di rokok kan udah ada tuh gambar-gambar kan, gambar-gambar penyakit-penyakit hasil dari rokok gitu. Itu juga walaupun nggak terlalu efektif ya mungkin. Nah seperti itu lah pokoknya, kita harus pelajari bagaimana psikologi itu bekerja pada manusia. Jadi gimana yang kita uh, cara menggunakan larangan tadi sehingga menjadi lebih efektif dan lebih taati lah. Jangan sampai apa ya, jangan malah karena itu larangan berarti larangan adalah perintah. Jangan sampai seperti itu, karena ada konsekuensi yang harus diterima ketika kita apa ya, melakukan hal tersebut lah, pasti ada konsekuensinya gitu. Kita mulai ke kesimpulannya. Jadi larangan ada karena suatu alasan. Tanpa alasan yang jelas, maka larangan akan lebih mudah untuk dilanggar. Penting atau tidaknya saya serahkan pada kalian. Jika kalian berani melanggar, maka kalian harus siap dengan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Itulah kesimpulannya. Oke, kita mulai ke penutupan ya, karena udah kesimpulan. Mungkin sekian ya pembahasan dari pemikiran pribadi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyaknya kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.